Apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda memikirkan tentang Steve Jobs, Elon Musk, Barack Obama, atau bahkan Presiden Soekarno? Mungkin kalian memikirkan tentang pencapaian mereka, atau prestasi mereka, atau bahkan pengaruh mereka. Tetapi jika kalian menanyakan hal ini kepada saya akan menjawab bahwa yang saya pikirkan tentang mereka adalah storyteller yang luar biasa. Melalui cerita-cerita yang mereka ceritakan, orang-orang mulai memahami apa yang menjadi visi mereka. Para pemimpin ini menggunakan cerita untuk menginspirasi audiens mereka dan juga pengikut mereka. Dan mereka sangat jago dalam hal ini. Nah, bagaimana caranya mereka membangun keterampilan yang luar biasa ini? Dan bagaimana kemudian mereka menggunakan tool yang luar biasa ini secara efektif? Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hans Fokas. Di kanal ini, saya senang berbagi hal-hal terkait self-development maupun leadership development. Jika kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya ajak untuk subscribe terlebih dahulu. Dan pastikan kalian mengaktifkan lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru yang diunggah di kanal ini. Saat Anda menjadi pemimpin, Anda tahu bahwa Anda diberikan atau dipercayakan otoritas. Tetapi kita tahu bahwa otoritas ini tidak cukup. Benar, Anda bisa memobilisasi orang-orang yang Anda pimpin atau bahkan memaksa mereka untuk melakukan apa yang Anda ingin mereka lakukan dengan menggunakan otoritas itu. Tetapi kita tahu hasilnya itu kebanyakan tidak memuaskan. Sebagai pemimpin, kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan adalah sebenarnya menggerakkan orang-orang yang kita pimpin. Nah, dari banyak pemimpin yang luar biasa, kita melihat bahwa cara mereka menggerakkan orang-orang yang mereka pimpin itu dengan menceritakan cerita-cerita yang luar biasa. Mereka menginspirasi follower mereka melalui cerita yang compelling, yang kemudian menggerakkan mereka, para pengikut, kepada satu tindakan yang nyata. Nah, bagaimana caranya untuk membangun skill yang luar biasa ini? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, untuk kita menjadi seorang storyteller yang luar biasa, tentu kita harus memperlengkapi diri kita dengan cerita-cerita yang bagus tentunya ya. Jadi, kita harus menjadi kolektor dari cerita-cerita yang baik tersebut. Nah, ketika kita mulai membangun kebiasaan ini, ketika kita mulai mengumpulkan cerita-cerita yang baik, kita kemudian secara tidak langsung membangun dalam diri kita itu kemampuan untuk membedakan mana cerita yang baik, mana cerita yang biasa-biasa saja, atau mana bahkan cerita yang buruk. Nah, kita akan mengembangkan apa yang namanya taste. Nah, hal yang kedua, untuk menjadi storyteller yang luar biasa, bukan hanya sekadar kita itu mengumpulkan cerita-cerita yang baik, kita belajar untuk melakukan yang namanya reverse engineer. Apa yang dimaksudkan dengan hal ini? Tentu ketika kita berbicara tentang proses reverse engineering ini sendiri, ini adalah cara kita untuk menggunakan cerita-cerita yang telah kita kumpulkan, kita coba ubah, kita adjust, disesuaikan dengan konteks kita tentunya ya. Jadi kita belajar menganalisa story, kita kemudian melihat bagian-bagian mana dari cerita-cerita tersebut yang benar-benar luar biasa, dan akhirnya kita sekarang aplikasikan dalam konteks kita. Dan hal yang ketiga adalah kita mengetahui pentingnya meninggalkan impresi yang baik atau impresi yang berkesan kepada audiens kita. Kita tahu, saat kita diberikan kesempatan untuk menceritakan sebuah cerita, pada saat itu seolah-olah kita diberikan spotlight, bukan? Tetapi jangan lupa akan hal ini. Bahwa ketika kita diberikan spotlight, belum tentu audiens kita akan mendengarkan kita. Ini adalah fakta yang harus kita akui. Nah, saat Anda coba mempelajari kata impress, kita tahu bahwa kata ini bukan hanya memiliki satu arti saja. Arti yang pertama benar adalah bagaimana kita ketika kita impress someone atau our audience, we gain their interest. Ya, kita mendapatkan interest mereka atau mendapatkan perhatian mereka. Tetapi di sisi yang lain, ketika kita berbicara impress ini sendiri adalah bagaimana kalau kita perhatikan dari definisinya adalah bagaimana kita itu
mengaplikasikan suatu tekanan kepada permukaan, dan akhirnya kita itu seperti meninggalkan ada tanda gitu ya, ada permanent mark. Nah, coba perhatikan dengan seksama dua hal ini. Jadi pertama adalah mendapatkan perhatian atau mendapatkan kesan dari pendengar kita, tapi kita juga berusaha meninggalkan ada permanent mark dari apa yang kita sampaikan kepada audiens kita. Nah, jadi penting sekali untuk kita impress, memberikan kesan ini atau meninggalkan tanda ini di awal ketika kita menceritakan cerita yang baik kepada audiens kita. Ambil perhatian mereka, tapi tinggalkan kesan yang bermakna kepada mereka. Tentu banyak dari kita kenal dengan Oprah Winfrey. Dia adalah seorang yang menguasai dunia pertelevisian yang begitu lama ya, dengan talk show yang dia lakukan. Dia pernah mengatakan seperti ini, "I'm in the storytelling business. I believe that humanity that all of us share is the story of our lives. And everybody has a story. Your story is as important as the next person's story." Nah, Oprah Winfrey knows the power of storytelling. Dia mengetahui kekuatan dari storytelling itu sendiri. Dan apa yang benar, yang dipahami oleh Oprah Winfrey itu berlaku juga untuk para pemimpin. Karena kita semua sebenarnya terlibat di dalam bisnis storytelling. We are all in the storytelling business. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.